Selamat pagi saudaraku, seperti biasa ketemu lagi dengan Pugulol di pagi hari yang cerah ini. Semoga kita sama-sama selalu sehat walafiat dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan tak lupa semoga kita semangat selalu untuk mengerjakan sesuatu hal yang positif. Jadi di sesi ini tetap seperti biasa Ampu akan menanggapi tentang permasalahan Mandau yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita tentang sosok Mandau Tempilan atau Mandau kerja yang biasa dipakai oleh kita Dayak pada umumnya. Jadi ada pertanyaan saudara kita yang mengatakan, "Empu, apakah Mandau, mohon maaf, katanya apakah Mandau pada suku Dayak Benua itu, kalau Mandau Tempilan itu apakah Mandau itu polos, tidak mempunyai ukiran serta lain-lainnya di bilahnya," maksudnya. Jadi untuk menanggapi ini, teman-teman saudaraku, sebenarnya konten terdahulu sudah ada, mungkin bisa scroll, tetapi nggak ada salahnya di sesi ini Empu tetap menyampaikan kembali, bercerita tentang masalah ini serta yang lainnya nanti. Jadi untuk Mandau Tempilan tetap seperti konten sebelumnya yang pernah Empu bercerita bahwa Mandau Tempilan ini mempunyai berbagai macam atau ada tingkatan. Pertama, Mandau Tempilan biasa. Tempilan biasa ini biasanya dia mempunyai bilah yang polos, tidak mempunyai ukiran, dan tetap keindahan elegannya juga tetap kelihatan di bilahnya, nggak ada apa-apanya seperti Mandau yang dipakai Empu pada saat ini. Bilahnya rata-rata seperti itu. Terus ada tempilan berpanyar. Nah, tempilan berpanyar ini adalah tempilan terakhir yang menduduki posisi paling teratas di dalam kasta suku Dayak Benua. Jadi tempilan berpanyar ini di situ kadang-kadang dipasangkan dengan gagang Mandau. Kalau yang sudah tertinggi itu kebanyakan dia pasti gagang Kemau. Untuk tempilan gagang Kemau, kemudian dia gagang Mandau Pakak Sangka, ya dipasangkan di situ. Nah, adakah Mandau Tempilan yang berpanyar ini dipasangkan ke hulu tungur, Empu? Nah, seperti itu. Memang pada dasarnya jujur saja Empu bercerita bahwa Mandau berpanyar hampir-hampir tidak ada dipasangkan kepada gagang Mandau hulu tungur. Memang nggak ada. Tapi Empu saya pernah lihat Empu dulu, sumpamanya. Ya mungkin saja ada, mungkin saja. Tetapi sepengalaman Empu selama ini, beberapa kali Empu berada di kampung, mungkin mulai Empu kecil juga, Empu tidak terlihat Mandau bilah tempilan yang hulu tungur ada panyarnya. Itu nggak ada. Mungkin saja Empu terlewat ada kampung-kampung lain yang mempunyai Mandau Tempilan hulu tungur itu yang berpanyar, yang berukir. Mungkin saja itu ada seperti itu. Jadi Empu tidak berani menyatakan 100% bahwa hulu tungur tidak ada berpanyar seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memahami. Jadi Mandau berpanyar ini di dalam tradisi kami suku Dayak Benua itu ada memang. Dan ini menduduki status di dalam adat, di dalam tradisi budaya suku Dayak, di dalam permandauan urutan tempilan, dia menduduki posisi paling teratas. Itu Mandau Tempilan Saranaha Bepanyar Hulu Kemau. Nah, itu sebutannya. Jadi Mandau model Hulu Kemau. Terus ada Mandau Hulu Kemau tempilan bilah biasa tidak berpanyar. Ada juga. Jadi untuk bercerita masalah berpanyar ini sebenarnya banyak sekali rentetannya. Itu mungkin Empu flashback mengenai video Empu sebelumnya, silahkan scroll di sana, ada lengkap cerita tentang bilah Mandau berpanyar. Empu di sini hanya menyampaikan sedikit saja
tentang masalah yang mandau ini tersebut. Jadi mandau bilah berpanyar itu ada seperti apa bilah mandau berpanyar empu. Seumpamanya ada teman-teman kita kepingin mengetahui yang bingung tentang masalah berpanyar ini. Bahasa berpanyar itu adalah bahasa benua. Itu pasti bahasa benua karena sebutan dalam bahasa benua bilah mandau berpanyar. Nggak tahu kalau bahasa daerah kita saudara lainnya mungkin ada bahasa lainnya juga. Berpanyar itu biasanya dia mempunyai titik kuningan di sini, titik kuningan sampai sini. Terus biasanya di sini ada ukiran, di sini ada ukiran. Kadang-kadang dia itu pancung 1, kadang pancung 2, kadang dia terbentuk seolah-olah kelihatan menjadi pancung 3, seolah-olah menjadi kelihatan pancung 4. Tapi pada dasarnya dia berawal dari pancung 2 ininya. Seperti itu teman-teman. Karena tidak ada mandau itu sampai pancung 4, pancung 5, tidak ada. Dia berawal dari pancung 2, tetapi di dalam pembuatan empakunya di sini atau ruwiraknya di sini, sehingga bentukan-bentukan itulah yang menjadi atau seolah-olah kelihatan seperti pancung 4 atau pancung 5 seperti itu saudara-saudaraku. Mungkin bisa dipahami juga. Oke, itu tentang masalah mandau berpanyar yang menjadi request dan pertanyaan saudaraku yang bertanya. Semoga saja itu menjadi jawaban yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti dan menjadi ilmu untuk kita semua. Jadi ada juga teman-teman bertanya bagaimana sih empu nempa bilah tempilan. Empu kayaknya empu ini sukses terus nempa bilah tempilan dan hasilnya sudah dilihat di YouTube jadinya seperti itu. Sebenarnya kalau berbicara sukses, terus terang untuk bilah tempilan ini adalah bilah mandau yang termasuk empu anggap berat karena dari sisi kerapiannya yang harus dijaga dilihat. Tetapi itu pun empu juga mengalami kekurangan, mungkin ada celah sedikit yang kurang, ini yang kurang pas, ini yang belum tepat. Empu juga mengakui itu karena empu bukanlah pembuat bilah tempilan yang terbaik. Masih banyak saudara-saudara saya yang lain yang berada di Kabupaten Kutai Barat yang lebih tahu, lebih mengerti, lebih bagus dalam pembuatan bilah tempilan ini. Jadi proses pembuatan mandau atau bilah tempilan ini bukanlah hal yang mudah, saudara-saudaraku. Tidak perlu empu cerita terlalu jauh masalah pembuatannya karena di dalam video konten empu sebelumnya juga sudah beberapa kali membuat atau menempa bilah tempilan yang ada. Kalau kita menyerpuh bilah mandau ini, apalagi kita memakai bara ulin, harus dengan cuaca hari yang bagus, minimal cuaca itu cerah, kalau nggak panas, baru mandau ini bisa diserpuh. Kalau enggak, kita tidak melakukan serpuhan karena serpuhannya tidaklah bagus. Ini. Sedangkan itu kita menyerpuh bilah mandau tempilan ini adalah proses akhir di dalam menyempurnakan mata daripada bilah mandau tersebut. Kalau kita menyerpuh itu terlalu ketuaan, tanpa kita sadari, seumpamanya merahnya agak kelewatan atau karena pengaruh hari siang, jadi meski merah besi itu sudah merah tetapi kelihatannya kurang merah, hingga kita membakarnya terus barulah kelihatan merah, ternyata merah tadi ketuaan. Nah, ketuaan kita ketika kita melakukan serpuhan di air itu, inilah akan terjadi yang namanya bikadara bahasa benua. Apa sih empu bikadara? Bikadara itu besi bilah mandau tadi akan pecah-pecah, akan retak-retak. Nah, kalau ini sudah terjadi pecah, terjadi keretakan pada besi, maka bilah mandau ini dianggap gagal total. Pernah nggak empu mengalami seperti itu?
Pernah. Gitu. Seperti ini contohnya buat saudaraku bisa melihat. Nah, ini yang namanya bikadara. Nah ini. Nah ini hasil serpuhan. Nah, besi seperti ini, mandau seperti ini nggak bisa kita pakai. Nah, dia pecah. Ada 1, 2, ada 3 di sini bikadara. Nah, jadi ketika teman-teman ada menerima bilah mandau tempilan, sumpamanya orang katakan tempilan sebagus apapun, kalau sumpamanya dia bikadara itu kuranglah sempurna. Dia jangan sampai bikadara, jangan sampai ada pecah, karena mandau tempilan yang bikadara ini itu dipastikan serpuhannya terlalu ketuaan, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bingung, loh katanya kan sering nempa bilah mandau, sering membuat parang, sering membuat golok, kok bisa ketuaan pu? Kan itu kan sudah biasa di pekerjaannya. Yang namanya pekerjaan ini sewaktu-waktu pasti ada mengalami seperti itu, tidak mungkin mulus selamanya. Pasti ada terjadi hal-hal kelalaian yang seperti ini. Ini namanya golongan termasuk kelalaian di dalam pekerjaan. Itu pasti terjadi, tidak mungkin enggak. Nah, itu. Dan kita juga menyadari hal tersebut. Itu yang disebut dengan bikat darah, teman-teman. Jadi semoga teman-teman dan saudaraku bisa memahami arti kata ini. Nah, ini adalah hal yang baru. Wah, ada penyampaian baru nih dari Empu, bahasanya penyebutan bikat darah. Oh, ini yang dimaksud dengan bikat darah. Rupanya besinya retak, bilah mandau retak, bilah mandaunya pecah-pecah, kelihatannya seperti itu. Jadi ada juga teman-teman yang menanyakan, Empu, apakah yang membuat mandau ini, bilah mandau ini Dayak saja? Gitu. Kalau kita berbicara membuat bilah mandau itu, mohon maaf saudaraku, bukan Dayak saja. Tetapi kalau kita berbicara membuat bilah mandau tempilan, itu sebenarnya orang benua saja kebanyakan, atau rumpun daripada orang luangan. Tapi kalau berbicara masalah membuat mandau, seluruh Kalimantan ini pembuat mandau. Nah, itu. Gimana dengan Banjar, Empu, Kalimantan Selatan? Banjar juga membuat mandau. Banyak produksi mandau, bahkan buatan dari Banjar. Kita, saudara kita dari Kalimantan Selatan, siapa nggak tahu di sana ada daerah-daerah tertentu, hampir beberapa tempat menempa bilah mandau, dan produksi mereka juga bagus-bagus, bergelut selama ini, dan banyak yang sukses di dalam seni permandauan. Nah, itu saudara kita di Banjar. Jadi bukan kita Dayak saja gitu, saudara kita dari Banjar juga menempa bilah mandau ini. Terus bagaimana dengan saudara kita suku Kutai, Empu? Apakah Kutai menempa bilah mandau juga? Kutai juga menempa bilah mandau. Kutai juga membuat mandau, dan mereka juga pada saat ini beberapa daerah tertentu, kampung-kampung tertentu juga mempunyai bilah mandau yang cukup mumpuni, yang cukup bagus, serta tetap sampai pada saat ini membuat mandau-mandau yang cukup berkualitas, yang banyak dipakai oleh orang juga, seperti itu. Jadi masalah mandau ini semua orang saudaraku di luar sana boleh memilih, silahkan. Mohon maaf. Terus siapa yang bagus, Empu? Kalau berbicara bagus, mohon maaf, saya Empu tidak berani berbicara masalah bagus. Semua bagus, nggak ada yang jelek. Itu tergantung saudaraku saja, tergantung keinginan saudaraku, kepingin memiliki buatan dari mana, kepingin buatan dari sini, kepingin buatan dari ini. Saya kepingin tempilan
dari si ini, seumpamanya seperti itu. Dan di dalam kontenku terus terang empu mencegah namanya promosi, mengangkat diri pribadi seolah-olah empu adalah empu segalanya pembuat mandau. Enggak, itu semua sama itu. Jadi dalam kontenku saya tidak pernah membuat promosi atau mengatakan hal-hal yang di luar daripada sifatnya mengedukasi. Tentunya tetap mengedukasi buat semua saudaraku yang ada, terutama yang pemula. Kalau yang sudah mahir, sudah biasa, sering nempa mandau, membuat mandau segala macam, untuk apa menonton kontenku? Nggak ada artinya. Kenapa nggak ada artinya? Orang saya sudah bisa kok, ngapain kontenku seperti itu? Bahkan saya lebih jauh di atas empu, ya bisa saja seperti itu. Nah, jadi tetap kontenku ini ditujukan kepada saudaraku yang pemula, yang baru belajar tentang mandau, yang kepingin tahu tentang mandau. Kalau yang sudah tahu kan artinya dia nggak perlu hal yang semacam ini. Karena seluruh masyarakat kita Indonesia tidak semuanya mengerti dan tahu tentang masalah mandau seperti itu. Jadi empu tetap menyampaikan tentang mandau. Apakah empu menyampaikan tentang mandau ini bahwa mandau harus seperti itu? Enggak. Empu lebih mengenalkan, mengangkat atau berbicara ke arah tetap mandau benua saja. Gitu. Karena takut kalau menyampaikan tentang mandau-mandau saudara kita yang lainnya nanti pas salah, nah ini jadi hal yang negatif. Seperti biasa, empu selalu membentengi diri dari hal-hal yang kurang pas gitu. Lalu Dayak ini kan empu ini kira-kira Dayak lain membuat mandau juga, apalagi Dayak lain gitu. Semua Dayak di penjuru Kalimantan ini, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan yang ada Dayaknya, terus Kalimantan Tengah, saudara kita Kalbar juga mohon maaf, semuanya ada membuat mandau, semuanya bagus-bagus gitu. Dan silakan saudaraku kalau kepingin memiliki mandau boleh menghubungi siapa saja, semuanya. Dan mungkin saja di antara saudara-saudara kita yang daerah tertentu aku sebutkan juga ada konten YouTube-nya seperti itu. Dan itulah yang dapat Empu sampaikan. Akhir kata untuk di pagi ini Empu memohon maaf kalau ada peribahasa ucapan kata Empu yang salah. Seperti biasa Empu juga menyadari karena Empu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan lidah tidak bertulang. Itu Empu tetap mengucapkan buat saudaraku seluruh Indonesia yang kepingin memiliki mandau, di luar Indonesia juga boleh memiliki mandau. Tidak ada larangan untuk memiliki mandau di dalam tujuan yang positif. Kenapa tujuannya positif? Untuk kerja, untuk jaga-jaga di rumah, untuk perhiasan penampilan rumah, banyak macam. Itu tergantung si pemesan, tergantung saudaraku saja seperti itu. Oke, akhir kata Empu ucapkan salam budaya untuk kita semua. Semoga sehat selalu dan tabe. Amin.